minta tolong nih, boleh nggak? Boleh Bu, gimana Bu? Ya. Jadi saya mau melakukan coaching sama Bu Nanis nih Kak. Dalam observasi ini saya minta tolong nih Pak Roy jadi pengamat. Berkenan tidak Pak? Saya bersedia Bu. Waktunya kira-kira kapan Bu? Mungkin besok ya. Boleh Bu, tapi sebelum memulai coaching nanti Bu Mega sama Bu Nanis, saya akan mengajukan pertanyaan dulu sama Bu Mega. Ini yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan oleh Ibu ketika melaksanakan coaching dengan Bu Nanis? Betul, kalau kita tahu kan kompetensi coaching itu ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan ada memberikan pertanyaan berbobot. Begitu mungkin ya, ada 3 itu. Kemudian bagian kompetensi mana nih yang akan atau yang secara spesifik harus saya observasi? Mungkin nanti saya ingin Pak Roy mengobservasi saya dalam hal mendengarkan aktif nanti dengan ngobrol sama Bu Nanis. Satu lagi nih Ibu, indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu apa? Nanti saya dengan masalah yang Bu Nanis miliki, indikator ketercapaian coaching saya itu Bu Nanis bisa sampai menemukan solusi sendiri untuk masalah tersebut. Seperti itu mungkin ya? Oh gitu, bagus Bu. Nanti kita agendakan untuk pelaksanaan coaching. Terima kasih banyak ya Pak. Nanis, apa kabar nih? Alhamdulillah, Bu Mega. Bu Mega apa kabar? Alhamdulillah. Ini kayaknya lagi ngelamun gini. Ada apa nih? Ada salah? Iya, Bu Mega. Bu Mega ini lagi suka? Enggak. Barangkali mau berbagi, siap untuk mendengar kok. Iya. Saya juga butuh teman buat berbagi nih, Bu Mega. Jadi gini, saya tuh ada semacam permasalahan di kelas. Jadi anak-anak itu sekarang itu di kelas itu ada 2 kubu, Bu Mega. Geng-gengan berarti Iya. ya. Begitu supaya ngobrol kita bermakna nih Bu nih. Harapan Ibu dari obrolan kita tuh apa nih? Harapan saya tuh punya solusi atas permasalahan yang sekarang ini menjadi keresahan buat saya gitu. Boleh cerita nggak sih sebenarnya ada apa? Di kelasnya tuh gimana kondisinya? Jadi gini Bu, di kelas itu sekarang ini ada 2 geng yang ya geng kita sebut aja ya Bu, geng A sama geng B. Si geng A ini sama geng B ini biasa kalau beda kubu kan biasanya saling berseteru, nggak kok ada aja yang misalnya di laporan tinggal Ibu si ini mah gini, Ibu si itu mah gitu. Jadi saya itu inginnya tuh anak-anak tuh ya nggak ada keinginan lagi bareng. Oh berarti dari cerita Bu Nanis ada 2 kelompok nih ya? Iya. Berarti satu kelas itu berapa orang sih Bu? Kebetulan sekarang ini kelas saya ini mengajar kelas 4 ya Bu. Nah kelas 4 itu terdiri dari 20 orang dan kebetulannya ini jadi sepasang-pasang yang 10 anak cewek, 10 anak cowok. Berarti 2 kelompok tersebut itu heterogen, laki-laki perempuan. Iya. Baik. Artinya di sini kebersamaannya kurang ya Bu ya? Kebersamaannya kurang. Kalau boleh tahu nih, kalau Ibu mengukur kebersamaan di kelas 4 ini dari level 1 sampai level 10, sekarang ada di level berapa? Kalau saya lihat sekarang itu anak-anaknya itu udah mulai geng-gengannya itu nampak kelihatan ya Bu. Ini juga merupakan keresahan buat saya, jadi sepertinya ada di level 6 gitu. Ya berarti masih jauh untuk ke angka 10 ya Bu. Iya. Tapi memang kalau untuk 10 sekali juga kita tidak bisa memaksakannya ya. Kalau harapan Bu Nanis nih minimal kita kebersamaannya di kelas 4 itu di level berapa Bu Nanis inginnya? Ya kalau misalnya inginnya itu kan tetap ya Bu di 10, cuma karena kalau misalnya untuk nyampe level 10 dari 6 itu kan sepertinya Ya, dari 6 ke 10 betul. langsung drastis ya. Saya tuh pengen minimal di 8 lah Bu, anak-anak itu. Jadi ingin anak-anak tuh ayo bareng lagi, bersama lagi, kompak lagi, ingin gitu Bu. Ya baik. Nah dari harapan Bu Nanis tadi untuk dari 6 ke 8, Bu Nanis sendiri memiliki rencana-rencana apa nih
supaya naik nih level kebersamaannya tuh nih? Nah, kebetulan jadi kedua geng itu antara geng perempuan sama geng laki-laki ya Bu. Ya. Jadi kurang kompaknya itu di antara perempuan sama laki-laki. Rencana saya itu saya ini mau mengubah posisi tempat duduk Bu. Jadi posisi tempat duduknya karena kebetulan kan jumlah perempuan sama laki-laki sama, jadi saya itu mau mengubah satu kelas itu jadi terdiri dari anak perempuan sama laki-laki. Selang sekar ya? Iya, iya, lebih selang sekar. Ya, maaf ya Bu ya. Ya nggak apa-apa ya. Selanjutnya Bu, ada lagi nggak selain tadi ngatur tempat duduk nih? Kalau itu paling nanti saya tambahin sama itu aja Bu, sama apa namanya diskusi kelompok. Nanti paling diperbanyak lagi. Nanti apa namanya kelompok-kelompoknya itu kita campur lagi. Jadi kayak anak-anak yang sebenarnya lebih ke karena miskomunikasi ya Bu. Jadi anak-anak yang miskomunikasi itu bisa satu kelas dalam satu kelompok, nanti kita lihat nih, kita atur biar merekanya kerjasamanya ada. Jadi kan kalau misalnya udah kerjasama, nanti si anak-anaknya juga timbul harus bagaimana nih biar timbul kerjasamanya, berarti kita harus kompak. Jadi kan kalau udah kompak kan berarti kita harus mengesampingkan ego kita. Anak-anaknya itu kan jadi seperti itu. Mantap sekali nih rencana-rencana Bu Nanis nih. Tapi dari dua yang tadi saya dengar ya Bu, menurut Ibu mana nih yang paling bisa kita lakukan terlebih dahulu nih? Kalau misalnya yang paling bisa kita lakukan secepatnya itu paling ya itu dulu Bu, kita merubah posisi tempat duduk dulu. Kalau misalnya merubah posisi tempat duduk kan apa istilahnya bisa dilakukan dengan sesegera mungkin. Kalau misalnya untuk diskusi kan nanti kita penyesuaian dulu dengan pembelajarannya. Siap-siap. Nah, dari tadi yang apa namanya mau memasangkan selang sekar, Ibu mau mulai kapan nih? Kalau itu rencananya besok juga sudah bisa diterapkan Bu. Ya, siap, mantap nih. Ya Bu, menurut Ibu nih, kan udah kebayang nih nanti kita mau masangkan ya. Hambatan yang mungkin terjadi nanti apa nih? Kalau hambatan barangkali karena ini kan baru ya Bu. Paling pertama itu sepertinya akan ada penolakan dari anak-anak yang biasanya mereka istilahnya sudah nyaman dengan teman sebangku mereka, sekarang harus dirubah. Apalagi dirubahnya ini dengan istilahnya yang ya berbeda kubunya itu. Jadi anak cewek, anak cowok ya nanti paling mungkin sepertinya ada penolakan di anak-anak. Tapi paling saya jelaskan terlebih dahulu sama itu sih Bu, apa namanya kalau penyesuaian lagi anak-anak, soalnya yang dulunya udah nyaman sama ini sekarang harus dirubah lagi. Betul, berarti dari hambatan yang tadi khawatir ada penolakan, Ibu sendiri sudah punya solusinya dengan nanti menjelaskan ya Bu ya. Nanti juga lama-lama juga terbiasa kok, begitu ya Bu ya. Kemudian nih Bu, selain Ibu gitu ya, pihak yang dapat mendukung rencana Ibu ini kira-kira siapa saja ya Bu? Kalau misalnya yang mendukung paling guru PAI sama guru penjas Bu ya. Kan kalau misalnya di SD itu yang terlibat langsung ke anak itu kan guru kelas, guru PAI sama guru penjas. Untuk guru PAI sama penjas nanti paling saya ceritakan dulu permasalahan di kelas yang terjadi sekarang ini seperti apa. Nanti paling untuk guru PAI nanti saya minta tolong dong masukin misalnya kekompakan itu bagaimana, kebersamaan ya, adab misalnya kalau misalnya orang ngarahan itu nanti bagaimana gitu. Nanti kalau untuk guru penjas paling itu sih Bu, nanti kita kolaborasi bagaimana jadi anak itu biar yuk kita bikin kelompok, misalnya kita adain permainan ketika pelajaran penjas yuk. Nah permainannya itu dibentuk kelompok yang apa namanya yang heterogen itu, jadi biar berbaur gitu anak-anaknya. Senang sekali nih sama Bu Nani. Jadi memang kita kalau sendiri saja mungkin
akan sulit ya Bu. Maksudnya anak-anak juga kalau misalkan sudah dibiasakan di pelajaran yang lain, PAI-nya, olahraganya, oh berarti ini di seluruhnya kita harus seperti ini, begitu ya Bu ya. Nah, gimana sekarang nih Bu perasaannya? Alhamdulillah Ibu, saya tuh dari tadi bingung maksudnya mau gimana, tapi setelah kita ngobrol seperti ini, alhamdulillah saya dapat pencerahan, terus saya juga plong Bu. Iya, sebenarnya saya tidak banyak membantu apa-apa, saya cuma nanya-nanya aja ke Ibu ya. Tapi Ibu sendiri yang sudah memiliki solusi dari masalah Ibu sendiri. Seperti itu. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan lancar rencana Ibu berjalan sesuai waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Iya, Perkembangannya bagaimana? Ya, nanti saya ceritakan ya, Iya. mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bisa berhasil. Iya. Nanti ketika Bisa kita berbagi. ketemu lagi, nanti kita ceritakan nih, nanti saya ceritakan nih ke Bu Mega. Betul. Iya, terima kasih banyak Ibu Nani sudah mau berbagi dengan saya. Iya. Makasih ya Bu Mega. Bu Mega, kemarin Bu Mega sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Nanis. Untuk itu ada beberapa hal yang akan saya konfirmasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dengan Ibu Nanis? Iya Pak Roy, kemarin itu Bapak mungkin sudah mengamati saya melakukan coaching bersama Bu Nanis, di mana di sana saya mencoba untuk mendengarkan Bu Nanis atas masalah yang Bu Nanis miliki, yaitu mengenai masalah di kelasnya tentang beberapa anak yang memang geng-gengan seperti itu Pak Roy. Nah, berikutnya, apa indikator ketercapaian pengembangan yang sudah dicapai oleh Bu Mega? Iya, seperti sebelumnya kita bahas ya Pak Roy ya, saya mencoba untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, di mana kemarin dengan Bu Nanis bercerita, saya mencoba mendengarkan secara aktif apa yang diceritakan oleh Bu Nanis, sampai Bu Nanis menemukan solusi dari masalahnya ya sendiri begitu Pak Roy. Sedangkan kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan oleh Bu Mega? Itu kemarin kan hanya baru mendengarkan aktif nih Pak Roy. Saya ingin mencoba mengembangkan kompetensi di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, karena memang kemarin saya merasa gitu ya, karena memang fokusnya untuk mendengarkan dulu, jadi kemarin ya pertanyaan-pertanyaan saya hanya sebagai umpan balik saja seperti itu. Jadi kompetensi selanjutnya saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Baik Bu Mega, berdasarkan hasil observasi kemarin, saya refleksikannya bahwasanya Bu Mega sudah optimal dalam mendengarkan aktif. Namun ada perlu untuk ditingkatkan mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu harus digali lagi Bu Mega, serta kalau saya perhatikan ada beberapa kata yang harus dihindari lagi. Iya, betul. Saya rasa itu akan menjadi lebih sempurna lagi ketika pelaksanaan coaching, menghindari kata-kata yang sekiranya masih ragu-ragu. Mungkin itu Bu Mega yang dapat saya refleksikan. Betul, makasih banyak Pak Roy sudah menjadi observer dalam coaching bersama Bu Nanis. Semoga menjadi masukan yang baik untuk saya. Siap, sama-sama. Siang Bu Mega. Siang Bu Nanis, gimana nih gimana? Jadi gini, saya itu ada rencana mau melakukan coaching dengan Pak Roy. Oh, sama Pak Roy Ya, Oh, ya. nah, kebetulan saya ini butuh observer nih buat coaching nanti. Apa Bu Mega ada waktu tidak? Baik, kapan tuh Bu? Kalau Bu Meganya santai, rencananya besok sih. Oh, insya Allah bisa Bu. Iya, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa yang harus saya konfirmasi dulu nih Bu Nanis sebelum besok kita melakukan coaching Bu Nanis dengan Pak Roy. Pertama mungkin kompetensi yang ingin Bu Nanis kembangkan nih pada kegiatan coaching dengan Pak Roy itu apa? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu saya itu ingin kehadiran penuh
kemudian mendengarkan aktif, yang terakhir yaitu ingin menggali pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti dari 3 itu supaya saya fokus nih Bu Nanis. Bu Nanis ingin saya spesifik mengamatinya di bagian yang mana, Bu? Saya ingin Bu Mega ini mengobservasi saya secara spesifiknya itu di mendengarkan aktif. Oh, baik. Nah, kalau ini indikator ketercapaiannya nih Bu Nanis bisa menyimpulkan saya berhasil nih coaching dengan Pak Roy, itu indikator ketercapaiannya bagaimana? Untuk indikatornya, jadi yang saya inginkan setelah coaching dilaksanakan, saya ingin Pak Roy itu dapat mendapatkan solusi atas permasalahan yang disampaikan kepada saya. Ya mantap ya. Baik Bu Nanis, besok insya Allah kita calling-callingan lagi, kita agendakan lagi. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya Bu Nanis ya. Amin. Terima kasih ya Ibu. Ya, bangga. Hai Pak Roy. Halo, Apa kabar Pak Roy? kalau badan sehat ya nih? Ya, Ini pikiran ada yang bingung nih. kenapa? Kemarin kan supervisi ya. Iya. Pas saya dapat masukan nih dari pengawas, katanya kok pembelajarannya tidak menggunakan khusus dong. Jadi Pak Roy mau curhat nih. Ya nih aku kayaknya harus diceritakan nih. Boleh. Nah, tapi biar obrolan kita lebih bermakna nih, kira-kira harapan dari obrolan kita ini mau apa? Harapannya saya menemukan solusi dari masukan dari pengawas. Kan ini pengawas masukannya supaya saya pakai mobil aja. Kan saya belum terbiasa pakai buku yang ada di sekolah. Lagian buku di sekolah biasanya kan materinya cakupannya sedikit. Saya ingin solusinya dari mana? Memangnya pembelajaran yang dilaksanakan itu, yang sudah dilaksanakan itu yang seperti apa? Kalau kemarin pembelajarannya memang saya cari materinya dulu ya Bu ya. Saya kumpulkan tentang materi memecahkan masalah, kemudian saya share di grup WhatsApp supaya anaknya baca dulu, atau ada video anaknya bisa nonton dulu. Anaknya sudah punya pengetahuan awal, jadi di sekolah tidak perlu lagi pakai buku catatan. Tapi ternyata menurut pengawas masukannya ketika supervisi saya harus menggunakan buku. Nah, berarti itu tadi bagaimana pendapat dari Ibu pengawas? Kalau menurut pengawas pendapatnya saya tetap kekeh harus menggunakan buku pelajaran. Sedangkan menurut ego saya adalah nggak pakai buku juga karena chip gitu karena sudah bagus, tapi mungkin pengawas supaya lebih variatif, super belajar, media belajarnya jadi harus ditambahkan dengan buku. Sudah diobrolkan belum dengan Bapak Kepala Sekolah? Kemarin setelah mendapat masukan dari pengawas, saya langsung laporan ke kepala sekolah. Bagaimana respon? Respon kepala sekolah memang setuju dengan ibu pengawas. Bahwasanya ketika pembelajaran lebih baik menggunakan sumber tambahan yang lain seperti buku. Kebetulan saya tidak bisa buku. Itu materi yang misalnya itu dari asalnya dari mana Pak? Materinya saya kumpulkan dari beberapa jurnal, dari beberapa dari Google, dari yang lain, dari blog juga saya kumpulkan, saya rangkum, kemudian baru saya share. Ada juga video, kalau video dari YouTube juga, ada juga dari Reels juga saya kumpulkan, baru saya share ke siswa di grup WhatsApp. Nah, yang sudah Pak Roy lakukan itu efektif tidak? Sejauh ini efektif Bu, tetapi ada beberapa siswa yang tidak sampai akhirnya dia tidak bisa membaca terlebih dahulu atau mengetahui materi itu terlebih dahulu. Sekarang nih Pak Roy sudah bisa diterapkan. Tapi rencananya Pak Roy itu akan bagaimana dalam mencapai tujuan yang ingin Pak Roy dapatkan itu? Saya kan sudah mengumpulkan materi ya Bu. Paling saya akan mengumpulkan semua materi, saya akan bikin diktat atau modul, saya akan susun supaya lebih
lebih rapi lagi. Untuk penyusunan modul itu kan kira-kira jangka waktunya itu berapa lama? Jangka waktu sekitar 1 minggu sudah beres Bu, karena file-filenya masih berantakan, masih tidak tersusun secara rapi, jadi saya harus cari-cari kembali materinya supaya susun modulnya. Terus untuk misalnya Pak Roy sudah menyusun, sudah merangkum semuanya. Nah, ukuran ukuran keberhasilannya itu apa? Paling siswanya hasil belajarnya lebih bagus Bu, dan terlebih ketika pembelajaran saya menggunakan media sumber belajar seperti buku, ada modulnya, ada atau diktatnya gitu, supaya siswa secara langsung bisa mencari materi yang dia butuhkan. Kalau dulu kan mungkin siswanya masih terbayang-bayang karena materinya ada di HP-nya kan tidak dibawa ke sekolah, jadi mereka kalau dibingungkan di sekolah mereka tidak tahu harus buka buku yang mana atau materi yang mana. Nah, sekarang siapa saja sih yang dapat terlibat atau yang dapat dilibatkan dalam dalam rencana yang akan Pak Roy sampaikan? Kebetulan di sekolah ada komunitas praktisi belajar Canva Bu. Saya minta bantuan rekan-rekan di sekolah untuk bisa menyusun, kemudian mendesain sedemikian rupa supaya menarik, modulnya nanti menarik, siswanya tidak bosan. Nanti saya minta bantuan ke rekan-rekan, ada 2 orang atau 3 orang yang akan membantu saya. Saya akan coba minta bantuan. Untuk komitmen terhadap rencananya apa saja Pak? Paling datangnya dari diri saya Bu. Ini saya setiap hari meluangkan waktu, kalau dari pagi sampai siang waktu ngajar di kelas, ada waktu luang saya paling mengumpulkan materi nih supaya tersusun rapi sedikit demi sedikit, seminggu mudah-mudahan beres. Terus nanti tindak lanjutnya setelah pembicaraan kita nih sekarang Pak Roy ngobrol menceritakan keluh kesah Pak Roy, nanti tindak lanjutnya setelah obrolan kita ini mau bagaimana? Setelah ini saya akan menyusun, kalau sudah beres paling saya akan share nanti bisa di grup saya kemudian di media sosial yang lain supaya materi ini materi yang sudah saya susun ini bagus, ya dapat dirasakan juga atau dimanfaatkan juga oleh guru-guru yang lain, tidak hanya saya dan teman sekolah saya. Sepertinya saya juga setuju dengan kata Pak Roy ya, dengan rencana yang akan Pak Roy lakukan. Nah, gimana sekarang Pak Roy? Sudah mendingan, sudah plong atau bagaimana nih? Sekarang udah cerita kayak gini ya Bu Nanis. Kalau tadi saya bingung, kita belajar harus menggunakan buku, sedangkan bukunya juga materinya tidak lengkap. Tapi setelah ngobrol sama Bu Nanis, oh iya ternyata ada ide supaya menyusun. Habis disusun, oh iya ternyata kenapa nggak di-share aja supaya guru yang lain juga lebih tahu, bisa aksesnya jadi bahan ajar juga. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak Roy. Berarti nanti saya tunggu ya, nanti kalau kita ketemu lagi nanti kita ngobrol lagi nih, mau Saya tahu. share. Iya, nah saya tunggu share-nya ya Pak, untuk mengetahui sejauh mana nih ya. Maka Pak Roy, saya kebetulan ada Siang Bu Nanis. Siang Bu Mega. Iya Bu Nanis, kemarin saya udah melihat Bu Nanis melakukan coaching bersama Pak Roy. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi nih Bu Nanis. Iya Ibu boleh. Ya, pertama Bu Nanis, boleh ini tidak apa namanya diceritakan kembali nih apa yang sudah Bu Nanis lakukan bersama Pak Roy saat coaching kemarin. Jadi kemarin itu saya itu melakukan coaching dengan Pak Roy. Pak Roy itu menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapinya Ibu. Masalahnya? Masalahnya itu jadi Pak Roy itu masih bingung dengan supervisi. Oh, betul. Ya, betul. Ya, artinya di sini Ibu sudah bisa mengukur indikator ketercapaian pengembangan yang sudah Ibu tetapkan waktu di awal. Gimana nih Bu indikator ketercapaiannya? Untuk indikator ketercapaiannya saya itu sudah menjadi pendengar yang aktif Ibu, menjadi pendengar yang baik, alhamdulillah.
Kalau begitu ya betul ya Bu ya, saya juga sudah melihat Ibu mencoba untuk menjadi pendengar yang baik bagi Pak Roy. Selain itu Bu, ada refleksi lain? Selain itu, jadi alhamdulillah ya Bu, berdasarkan coaching kemarin, Pak Roy itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik. Nah, selanjutnya nih Bu, setelah ini Ibu punya keinginan untuk mengembangkan kompetensi apa lagi nih dalam hal coaching ini? Untuk kedepannya saya ini ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi biar sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu dapat menggali kunci sehingga kunci lebih dapat menemukan solusinya. Baik, nanti berdasarkan observasi saya dan berdasarkan percakapan kita tadi Bu, saya simpulkan Ibu sudah mencoba untuk menerapkan mendengarkan aktif setelah coaching dengan Pak Roy tersebut ya Bu ya. Dan Ibu sekarang ingin mencoba mengembangkan untuk kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu ya, betul ya? Iya Ibu. Ya, ya mudah-mudahan nanti selanjutnya saya bisa observasi Ibu lagi nih dalam Iya, Ibu. pengembangan kompetensi yang ini. Boleh Ibu, dengan senang hati. Ya, baik. Makasih ya Bu Nanis atas kepercayaannya untuk saya menjadi observer Ibu. Saya juga terima kasih ya Bu atas waktunya sudah berkenan menjadi observer saya. Baik, sama-sama Bu Ya, Nanis. semangat. Bangga. Selamat pagi Bu Nanis. Pagi Pak Roy. Saya sudah mengagendakan dengan Bu Mega akan melaksanakan proses coaching. Ya. Bersediakah Bu Nanis nanti menjadi observer ketika saya melaksanakan coaching dengan Bu Mega? Boleh Pak Roy. Untuk waktunya kapan ya? Waktunya kebetulan saya dan Bu Mega sudah mengagendakan besok Bu. Bagaimana Bu? Sedia? Boleh. Kemudian besok saya banyak waktu luang nih. Tapi sebelum besok Pak Roy dan Bu Mega mengadakan coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan ke Pak Roy. Kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching besok? Seperti yang kita ketahui, kompetensinya bahwasanya kompetensi coaching ada mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa berperan atau mendengarkan secara aktif itu lebih diutamakan, lebih difokuskan. Berarti bagian kompetensi mana nih yang besok akan difokuskan dalam coaching itu? Untuk proses coaching besok lebih terfokuskan ketika saya mendengarkan secara aktif Bu Mega. Kemudian indikator ketercapaiannya apa? Indikator ketercapaiannya bahwasanya nanti Bu Mega mampu merumuskan rencana aksi setelah Bu Mega digali atau diidentifikasi terkait permasalahan yang ia rasakan. Baik, kalau begitu untuk waktunya besok silakan saya tunggu proses coaching antara Pak Roy dengan Bu Mega. Oke, siap. Ditunggu ya Bu ya. Ya, kan. Ini Kak, lagi PAS di sekolah pakai Android, banyak pisan masalah ya Allah. Gimana kabar hari ini nih Bu Mega? Ya, alhamdulillah sih baik Pak, cuma ya banyak pikiran sih. Apa itu yang tidak Bu Mega sekarang? Gini Pak, saya tuh udah 2 hari kan melaksanakan PAS, kebetulan saya panitia. Ini banyak sekali ditemukan sesuai yang tidak harapan kami begitu, terutama di masalah kejujuran anak. Sekarang berarti masalahnya tentang kejujuran anak. Iya, jadi memang kan kita di sekolah itu tesnya udah berbasis Android Pak, anak-anak pakai HP. Nah, si HP itu tuh selain untuk tes juga mereka tuh ternyata menggunakannya untuk melakukan kecurangan, yang Google lah, WA-an lah, begitu. Oke. Nah, supaya obrolan kita bermakna nih Bu Mega, kira-kira setelah obrolan kita ini
Mega punya harapan nggak? Banget Pak, harapan saya punya solusi gitu, punya solusi bagaimana menumbuhkan sikap jujur pada anak gitu, pada murid, supaya apapun yang kami lakukan itu ya bermanfaat seperti itu. Berarti siswanya tidak jujur, kira-kira apa saja sih faktor tidak jujur di sekolah? Ya, mungkin apalagi mereka anak SMA ya Pak, Ya. kalau ketika nilainya kecil, khawatir malu atau khawatir dimarahin oleh orang tua, begitu mungkin. Jadi ya ada pengen nilai besar sih sebenarnya di situ tuh. Bagaimana kita tahu kalau siswa tersebut tidak jujur? Ya, jadi ketika kami kan menggunakan aplikasi yang ketika keluar dari aplikasi tersebut, mereka harus mengulang scan barcode-nya begitu. Jadi walaupun pengawas juga pegang scan barcode, tetapi harus ke ruang panitia untuk meminta scan barcode kembali. Nah, ketika meminta itu kami cek dulu HP-nya. Ternyata hari pertama ya mereka nggak Google, banyak sekali kata kunci di Google itu, sampai kalau matematika nyari rumus, nyari yang sama lah, soal yang sama dari Google. Kemudian hari kedua nih, Google-nya sama mereka dibersihkan ini masanya. Saya lihat ke HP, ke WA, ada obrolan sama teman-temannya juga gitu kan ya, saling share jawaban begitu. Jadi kami melakukan hal-hal yang sekiranya untuk mengurangi mereka curang itu, mereka tetap punya cara lagi untuk mencurangi kami begitu Pak Roy. Kan kesel Pak. Kalau dilihat Ibu Mega sejauh ini, Iya. ada berapa banyak siswa sih yang tidak jujur? Kalau dari 600 kemarin saja itu yang ke panitia itu laporan ada 84 Pak. Yang tidak jujur? Iya, hampir 10% kan berarti gitu. Ibu, siswa jujur itu yang seperti apa sih? Ya jujur itu kan artinya sesuai gitu ya, istilahnya tidak melakukan kecurangan, mereka percaya kepada diri sendiri, mengerjakan ujiannya juga sesuai dengan kemampuan mereka gitu, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada kami, kepada gurunya begitu Pak Raul. Ibu ini kan ingin siswanya semuanya jujur gitu. Nah, harapan ke sana kira-kira sekarang itu skalanya kalau dari 1 sampai 10, Ibu ada di posisi berapa supaya siswanya Saya sekarang sih usaha yang udah dilakukan? baru 6 sih sepertinya Pak ya, baru 6 sih, buktinya kan masih saja begitu kan, masih terulang kembali, masih dicurangi lagi oleh anak tadi. Ibu punya rencana tidak supaya siswanya jujur, semuanya bisa jujur? Iya Pak ya, pada akhirnya sih saya mikir-mikir, tapi juga Pak Roy datang saya tuh lagi mikir gimana gitu. Segala cara sudah dilakukan, briefing sama teman-teman juga sudah dilakukan, tapi ternyata kalau misalkan tidak ada etikat ingin jujur dari peserta didiknya sendiri kan ya nggak akan bisa, mereka pasti nyari cara lagi begitu kan ya. Jadi saya ingin menanamkan kejujuran itu langsung dari hati mereka begitu. Karakternya itu harus dikembangkan memang dari awal-awal, sehingga ketika ada seperti ini ya sudah mereka harus jujur nih, bisa menetapkan jujur dulu. Kira-kira siapa sih yang akan Ibu minta untuk bantuan supaya rencana Ibu terlaksana? Terutama di sini teman-teman ya, rekan kerja saya semuanya kan baik itu wali kelas, nah terutama pemangku kebijakan dari kepala sekolah gitu ya Pak ya. Mungkin nanti saya sih di sini kan belum menerapkan kurikulum merdeka nih Pak ya di sekolah. Mungkin nanti kalau sudah menerapkan kurikulum merdeka, terus rencana pembelajarannya sudah harus mengacu kepada profil belajar Pancasila, mungkin teman-teman juga mau tidak mau ya harus sama-sama mau gitu kan, untuk menumbuhkan karakter baik tersebut, terutama masalah kejujuran gitu Pak. Rencana Ibu bagus nih Bu. Iya. Bagaimana sih jangka waktunya? Berapa lama
segera mungkin. Tapi yang mulai pembelajaran berarti kan nanti awal semester mungkin Pak. Kalau komitmen ibu dalam rencana ini apa? Komitmen saya berarti saya sendiri, saya baik dengan guru-guru lain juga ya harus bisa nih menerapkan jujur untuk diri sendiri juga dulu kan ya, berarti ya. Habis itu baru kita bisa memberikan teladan kepada anak gitu. Dan kalau kita sudah menerapkan jujur tersebut pada diri sendiri, kita ngomong ke anak-anaknya juga akan enak gitu kan. Umpama makan durian itu kan nggak akan bisa menceritakan anaknya durian kalau belum makan durian ya masih jadi lapar. Nanti kita ngobrol. Boleh Pak. Ibu udah punya rencana yang bagus nih, mudah-mudahan terrealisasi. Nah, kalau menggunakan rencana tadi ada tidak hambatan? Hambatannya mungkin karena nanti ini akan menjadi hal yang baru ya Pak, baik bagi kami guru-guru harus mempersiapkan rencana pembelajaran yang memang memuat program pelajaran Pancasila di sananya, juga baik pada siswanya itu sendiri gitu kan, karena mereka udah punya karakter masing-masing yang sulit diubah ya. Pada akhirnya kita harus sedikit demi sedikit sih harus sabar gitu, karena tidak bisa langsung ya tadi yang dari level 6 harus ke 10 gitu kan ya, sulit gitu, mungkin akan sulit gitu, tapi ya dilakukan lah. Tindak lanjut yang terdekat nih setelah obrolan kita hari ini, apa yang tadi Ya, mungkin karena kita masuk PAS nih Pak, masih minggu ini PAS masih ada 5 hari lagi. Pertama mungkin akan semakin mensosialisasikan kepada anak pentingnya jujur itu seperti apa melalui wali kelas, nanti di-share lagi di grup, mengingatkan kembali mengerjakannya itu harus jujur gitu kan, dan segala upaya lah. Mungkin kalau dari segi aplikasinya juga kita coba nih untuk mengurangi kecurangan dengan memakai aplikasi-aplikasi yang memang bisa meminimalisir kecurangan tersebut. rencana ibu bagus, mudah-mudahan rencana ibu Iya, eksekusi dengan bagus ya Bu, harapan ibu sesuai dengan yang ibu rencanakan. betul Pak Roy. Ini Sayanya lagi ada. oh iya, ini makasih banget loh Pak Roy, saya ngobrol-ngobrol gini jadi saya juga jadi kepikiran nih, harus begini. Makasih sekali Pak Roy. Iya, sama-sama Bu, lain waktu kita ngobrol lagi. Iya, siap. Lain waktu nanti saya ingin tahu nih keberhasilan Bu Mega rencana. Oh, siap Mangga Pak Roy. Mungkin nanti kapan-kapan Pak Roy juga bisa main di sekolah saya. Siap. Siang Pak Roy, Selamat siang Bu Anis. saya ingin mengkonfirmasi apa yang sudah Pak Roy dan Bu Mega lakukan kemarin untuk proses coaching ya. Ada beberapa hal nih yang ingin saya konfirmasi kepada Pak Roy. Menurut Pak Roy, apa yang sudah dilakukan saat coaching kemarin? Proses coaching kemarin saya sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, serta saya menggunakan kompetensi aktif penegakan aktif. Kemudian apa indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Roy sudah lakukan? Indikator ketercapaian yang sudah saya kembangkan, sudah saya lakukan adalah mampu mengajak atau menggali Bu Mega supaya merumuskan rencana aksinya terkait beberapa siswa yang dirasa masih kurang jujur dalam melaksanakan ujian. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Roy kembangkan nih? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya masih belajar menghindari kata-kata yang sekiranya kurang perlu dan harus dihindari ketika coaching. Kemudian alur tirtanya harus diperjelas dan dipertegas lagi. Itu. Baik, dari hasil coaching kemarin dapat saya refleksikan ya Pak Roy. Untuk Pak Roy mendengarkan aktifnya sudah bagus. Kemudian untuk alur tirtanya, tujuannya sudah dapat disampaikan, rencana aksinya juga dapat disampaikan pula, dapat dijelaskan. Kemudian hanya saja untuk identifikasi permasalahan itu bisa lebih digali kembali Pak Roy. Mungkin itu saja Pak Roy. Ya, terima kasih atas masukannya Bu Nanis untuk refleksi saya ke depannya. Sampai bertemu di lain kesempatan untuk menjadi observer kembali. Iya, Pak Roy. Terima kasih Bu Nanis. Iya Pak Roy.